Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa yukrahu sawmu yaumil syakki illa an yuwafiqa 'adatan lahu aw yasilahu bima qablahu. Baik, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang hal-hal sesuatu yang dimakruhkan ketika hari yang diragukan. Qala musannifu rahimahullah, Syekh Abu Suja' rahimahullahu ta'ala mengatakan wa yukrahu sawmu yaumi syakki, dimakruhkan berpuasa pada hari yang diragukan. Nah, di antara hari yang diragukan ini adalah antara Sya'ban dan 1 Ramadan. Besok adalah hari Rabu. Pemerintah mengumumkan bahwa puasa pada bulan Ramadan jatuh pada hari Kamis. Nah, kalau seandainya kita masih ragu nih antara hari Rabu atau hari Kamis itu masuk pada bulan Ramadan, maka dimakruhkan untuk berpuasa pada hari yang diragukan itu, yaitu hari Rabu, begitu kurang lebih. Wa yukrahu shaumu yaumi syakki illa an yuwafiqa 'adatan lahu, kecuali dia sudah terbiasa untuk melakukan berpuasa. Nah, kalau dia sudah terbiasa untuk melakukan puasa, maka tidak menjadi masalah berpuasa pada hari Yaumul-Syak ini. Artinya apa? Misalnya nih, puasa jatuh hari Jumat misalnya. Nah, ternyata hari Kamis dia puasa. Puasanya itu adalah puasa hari Kamis atau puasa Senin dan Kamis misalnya begitu. Bukan hanya sehari 2 hari saja, tetapi dia telah rutin melakukan puasa sunnah Senin Kamis itu sepanjang hari, bahkan 1 tahun, 2 tahun, bahkan sudah bertahun-tahun dia melaksanakan puasa Senin Kamis. Illa an yuwafiqa 'adatan lahu, kata Syekh Abu Suja', kecuali dia sudah terbiasa melakukan puasa itu, puasa sunnah maksudnya. Au yasilahu bima qablah, atau puasa sunnah yang dilakukan sebelumnya, sama saja. Yuhramu sawmu yaumil syakki tatawwu'an bila sababin. Nah, kata Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar mensyarahkan perkataan Syekh Abu Suja'. Yuhramu sawmu yaumil syakki tatawwu'an bila sababin. Haram hukumnya berpuasa pada hari syak, tatawwu'an bila sababin, yaitu puasa sunnah tanpa sebab. Nih, beliau yang perlu kita garis bawahi adalah bila sababin, tanpa sebab sama sekali. Wa kadza yuhramu shaumuhu tahariyan li ajli Ramadan. Kenapa demikian? Ya, karena terkadang ada orang berpuasa itu nyari-nyari kapan nih waktu bulan Ramadan. Ini besok kayaknya bulan Ramadan nih. Ya udah saya puasa bulan Ramadan aja. Nah, ini tentu hal yang demikian diharamkan. Wa kadza yuhramu shaumuhu tahariyan ya li ajli Ramadan. Ya, demikian pula kata Syekh Taqiyuddin, demikian pula berpuasa taharian. Taharian itu artinya ya dia nyari-nyari bulan Ramadan. Ini besok agaknya Ramadan nih, sudah satu Ramadan nih, maka kita berpuasa begitu. Dia mengagak-agak. Qala al-Bandaniji liqauli Ammar bin Yasir. Nah, ini ulama Syafi'iyah yaitu Syekh Bandaniji berkata, ya begitu juga dengan perkataan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Man shoma yaumi syakki faqad asa Aba Qasimin. Faqad asa Aba Qasimin atau Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan untuk berpuasa, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahahahu Tirmidzi atau Turmudzi wa Ibnu Hibbani wal Hakim. Ya, ini hadisnya disahihkan
oleh perkataan ini telah disahihkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim. Warahul Bukhari ta'liqan, dan Imam Bukhari meriwayatkan secara ta'liq. Nah, dalam ilmu hadis ta'liq ini adalah tingkatan perawi hadis yang dihilangkan satu sanadnya. Biasanya kan dari sahabat, dari sefulan langsung kepada Rasulullah SAW. Tetapi Imam Bukhari langsung kepada Rasulullah SAW tanpa dari sahabatnya atau dari tabi'in, begitu kurang lebih. Walau shoma yauma syakki lam yasih fil asah qiyasan ala shaumi yaumil aidi bi jami' tahrim. Apa kata Syekh Taqiyuddin rahimahullah taala? Walau shoma yauma syak, kalau ada orang yang berpuasa pada hari syak. Nah, ingat yang menjadi yang dapat kita garis bawahi adalah bila sababin, tanpa ada sebab sama sekali. Kalau ada orang yang berpuasa pada hari syak, pada hari yang diragukan untuk berpuasa, ini agaknya 30 Ramadan atau 1 Ramadan, begitu ya kurang lebih, lam yasih, maka puasanya itu tidak sah fil asah, menurut pendapat yang sahih. Nah, ini menurut pendapat yang sahih. Kenapa demikian? Qiyasan ala shaumi yaumil aidi bi jami'it tahrim. Ya, karena dapat dikiaskan, dianalogikan terhadap puasa 2 hari raya, ya, bi jami'il tahrim, karena puasa pada hari raya tersebut adalah haram hukumnya. Nah, dikiaskan, ya, bahwa hal yang demikian itu diharamkan. Wakila, ada yang berpendapat ya sih, nggak apa-apa, sah saja kalau berpuasa hari syak itu. Nah, ini kalau pendapat yang pertama diharamkan. Pendapat yang kedua nggak masalah, bahkan puasanya sah, gitu ya. Kenapa demikian? Li'annahu qabilun lil shaumi fil jumlah. Kenapa? Karena sesungguhnya puasa hari syak itu, ya, boleh dilakukan karena keumuman dalil tadi itu. Nah, li'annahu qabilun lil shaumi fil jumlah, secara umum boleh melakukan puasa, nggak ada dalil untuk mengharamkan, begitu ya. Kurang lebih begitu. Bi khilafi yaumil aid, ya, berbeda tentu dengan puasa hari Idul Fitri. Kalau hari Idul Fitri jelas nggak boleh puasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha jelas. Tapi kalau puasa Yaum Syak itu secara jumlah saja, secara umum saja, berarti boleh, katanya begitu. Walau nadhara sauma yaum syakki lam yasih fil asah. Kata beliau, tidak kalau ada orang bernazar pada hari kalau ada orang yang bernazar berpuasa pada hari syak, maka pendapat yang sahih adalah puasanya tidak sah. Kalau misalnya anak saya lulus sekolah di perguruan tinggi, maka saya bernazar dan nazarnya itu jatuh pada hari yaum syak, maka pendapat yang sahih puasa nazarnya tidak sah. Wa yustathna, kecuali, kata beliau, kata Imam Taqiyuddin rahimahullah taala, wa yustathna ma dzakarahu syekh, apa yang telah disebutkan oleh Syekh Abu Suja' rahimahullah taala, wa huwa, dan dia ayyuwafiqa yaum asyak, wa huwa ayyuwafiqa yaum asyaki ma ya'tadu saumuhu tatawwu'an. Nah, kalau misalnya kalau misalnya berbarengan hari syak, ma ya'tadu, apa kebiasaan, saumuhu, puasa, man tatawwu'an, secara puasa sunnah. Maksudnya kalau misalnya berbarengan antara puasa sunnah yang tadi misalnya adalah puasanya jatuh hari Rabu misalnya, begitu ya, hari Jumat misalnya, kemudian puasa hari Kamisnya dia berpuasa puasa sunnah, begitu ya, maka tidak masalah, tidak jadi masalah, kata Imam Taqiyuddin rahimahullah taala. Yang kana yasridu saum, ya, kenapa? Karena dia melanjutkan puasa sunnahnya itu. Nah, ini adalah puasa sunnah, ya, puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Au yasumu yauman muayyanan, atau dia berpuasa satu hari
puasa yang tertentu, maksudnya begitu. Misalnya seperti apa? Misalnya kal itsnaini wal khamis, seperti dia berpuasa pada hari Senin dan Kamis begitu ya. Au yasumu yauman wa yuftir yauman, atau dia puasa sehari berpuasa, sehari berbuka. Ini puasa Nabi Daud ya. Dan dia enggak melakukan cuman sehari 2 hari saja, tapi sudah bertahun-tahun dia melakukan puasa Nabi Daud begitu. Wa hujjatuhu qauluhu alaihi salatu wasalam, hujahnya apa? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadhana bisawmi yaumin wala yaumain. Ya, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari. Yang mendahului puasa Ramadan 1 hari atau 2 hari. Ini artinya ya, puasa yaumus syak ya. Illa, kecuali, kata Rasulullah SAW, dan ini hujah yang mengatakan boleh. Illa rajulun, kecuali seseorang kana yasumu sauman, kecuali seseorang itu dia berpuasa sauman 1 hari, fal yasumhu, maka berpuasalah. Artinya ketika dia berpuasa, puasanya sebelumnya dia puasa sunnah ya, dan itu sudah terbiasa dia melakukan puasa sunnah itu, maka tidak menjadi masalah. Nah, gitu ya. Ini ada ilatnya. Ilatnya apa? Kalau dia sudah terbiasa melaksanakan puasa sunnah, maka tidak menjadi masalah berpuasa pada hari yang diragukan untuk berpuasa. Rawu Syaikhan wa qaulu alaihi salatu wassalam la taqaddamu. Apa artinya? Ya, ini riwayatnya Imam Syaikhan, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Dan perkataan Rasulullah SAW, la taqaddamu, maksud daripada perkataan la taqaddamu, janganlah kalian mendahulukan, huwa bi fathih ta, ya difathahkan taknya, taqaddamu, tanya itu difathahkan, li'annahu mudhari'un asluhu. Ya, ini dari segi ilmu nahwu ya. Li'annahu mudhari'un asluhu tataqaddamu walakin hudifa minhu ihda at-ta'in. Lanjut. Wa istatna, dan yang dikecualikan yang kedua, ma idza wasalahu bima qablah. Ini mengulangi hal yang di atas yang telah kita sampaikan tadi. Ma idza wasalahu bima qablah, sesuatu yang apabila ya sambungan dari sebelumnya, di annahu bil wasli yantafi qasdut taharri di Ramadan. Ya, sengaja dia puasa, ya puasa di sini adalah cuman puasa untuk menyambung hari yang sebelumnya. Artinya apa? Artinya kalau dia sudah terbiasa untuk melakukan puasa sunnah, maka tidak menjadi masalah. Wa qauluhu Syekh Abu Suja mengatakan au yasiluhu bima qablah, menyambungkan terhadap apa yang sebelumnya, yasduku dzalika ala ma law wasalahu bi yaumin, ya keharaman itu hilang karena ada puasa sebelumnya. Artinya apa? Ketika ada dia berpuasa puasa sunnah itu dan sudah terbiasa, maka hilanglah keharaman puasa yaumis syak tadi itu. Nah, itu bisa kita pahami bahwa kalau kita terbiasa puasa sunnah sebelumnya kita sudah terbiasa puasa sunnah, dan kita jatuh puasa sunnah itu di hari syak, maka tidak menjadi masalah dan itu tidak ada haram. Begitu yang dikatakan oleh Imam Syekh Taqiyuddin rahimahullah taala. Wa fihi nazar min jihatil hadis. Ya, ini dapat ditinjau lagi ya dalam perspektif hadisnya. Wa yanbaghi ayyuhmala kalamu syekh ala ma idza wasalahu bi aktsar min yaumin. Dapat dipahami perkataan Syekh Abu Suja tersebut apabila dia bersambung bi aktsar, lebih banyak, min yaumin, daripada 1 hari. Nah, artinya apa yang tadi saya sampaikan, dia enggak puasanya 1 hari 2 hari saja, tetapi dia sudah sudah terbiasa melaksanakan puasa berhari-hari. Ya, bahkan bertahun-tahun dia melaksanakan puasa sunnah tersebut. Waqad sarraha bidzalika al-Bandaniji wa qala wa la yataqaddam asy-syahr bi yaumin aw yaumain. Jangan didahulukan sebulan atau dengan sehari atau 2 hari. Artinya jangan kalian mendahulukan pada bulan tersebut berpuasa 1 hari atau 2 hari. Illa ayyuwafiqa ma kana abadan yasumuhu, kecuali dia rutin melaksanakan ibadah puasa. Ini penjelasan yang telah kita sampaikan juga. Au kana yasrudu shaum, ya sama seperti yang telah kita sampaikan juga bahwa kalau dia sudah terbiasa untuk melaksanakan puasa sebelumnya.
Kemudian wa istatna aidan, dikecualikan yang ketiga juga. Yang ketiga dikecualikan, ya, tidak diharamkan maksudnya untuk berpuasa ma'ida shamahu an nadarin au qada'in musara'atan ila bara'ati dhimmah. Ya, apabila dia berpuasa, idza shamahu, apabila seorang itu berpuasa an nadarin untuk membayar nazar, au qada'in, atau dia mengqada puasa yang pernah dia tinggalkan di hari yaum syak tadi itu, musara'atan ila bara'ati dhimmah, ya, agar cepat-cepat bebas dari tanggungan hutang yang mesti dia lakukan. Wali'annahu la sababan fajaza, sesungguhnya demikian itu ada sebab, maka boleh. Nah, yang tadi kita sampaikan di awal-awal bahwa kalau tidak ada sebab maka nggak boleh untuk berpuasa. Tapi kalau misalnya ada sebab, maka boleh untuk berpuasa pada hari syak itu. Li'annahu lahu wa li'anna lahu sababan fajaza. Kalau misalnya ada sebab, maka boleh untuk berpuasa. Kanazirihi minas salawati fil awqatil makruhah, ya, sebagaimana salat-salat pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Nah, nanti kita akan bahas, ya, di fikih salat insyaallah, bahwa ada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan ibadah salat. Misalnya habis salat subuh, kemudian di tengah hari, matahari sebelum waktu zuhur, bisa begitu, ya. Nah, kalau misalnya ada sebab, nggak masalah. Misalnya nih, kita selesai habis sholat subuh, kemudian niat i'tikaf, ya, kemudian kita niat i'tikaf, ternyata kita buang angin atau buang air kecil, pergi ke kamar mandi, kemudian ambil wudhu, masuk masjid lagi, sholat sunat tahiyatul masjid, maka ini tidak jadi masalah, tidak makruh. Kenapa? Karena ada sebab, karena kita melakukan sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat sunat wudhu, maka ini tidak masalah. maka Syekh mengatakan wali anna lahu sababan fajaza, maka kalau seandainya ada sebab untuk melaksanakan puasa yaum syak itu, maka itu boleh. Walaysa minal asbabi al-ihtiyat lil ramadhana bila khilafin. Enggak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa hal demikian ihtiyat, enggak ada. Hati-hati gitu, ya, ihtiyat itu hati-hati, enggak ada. Ya, enggak ada larangan dari perkataan para ulama bahwa sebab itu karena ihtiyat. Ya, kehati-hatian di Ramadhana untuk berpuasa pada Ramadan bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi jelas, ya, bahwa berpuasa pada hari syak itu diperbolehkan jika ada sebab-sebabnya, apakah itu puasa nazar gitu, ya, atau qada dan lain-lainnya. Maka ini dapat dikaitkan dengan dapat disamakan atau dikiaskan dengan sholat sunnah di waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Wallahu ta'ala alam biswab. Insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan pertemuan yang akan datang tentang qada dan bayar kafarat insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.